Itu tadi pengantar dan penjelasan dari Pak Pendeta Melatok tentang kenapa dia pro kepada sola scriptura. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari Romo Cafe kenapa Romo kontra dengan sola scriptura. Silakan Romo, waktu dinyalakan. Oke, terima kasih. Kenapa kontra? Bagi saya sola scriptura tidak cukup. Pengertian sola scriptura sangat jelas bahwa 3 determinasi untuk memahami sola scriptura. Yang pertama, scriptura adalah otoritas satu-satunya. Yang kedua, semua yang diimani harus ada dalam kitab suci. Yang ketiga, yaitu mengatakan bahwa tradisi tidak mempunyai otoritas. Itu konsep dasar yang saya pahami tentang sola scriptura. Pertanyaan saya, kalau seandainya pada saat ini kita bermasalah di dalam komunitas kekristenan kita pergi kemana? Buka kitab suci atau pergi kemana? Sejarah membuktikan secara biblis bahwa di dalam Matius 18 ayat 17, jika persoalan terjadi, kita kemana? Yakob. Baik, saya akan bacakan. Matius 18 ayat 17. Jika persoalan terjadi, kita pergi buka kitab suci untuk menyelesaikannya, atau kita pergi kemana? Baik, saya akan bacakan Romo. Matius bab 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan gereja, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Silakan. Karena di dalam gereja ada ayat 18. Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Silakan. Ketika persoalan terjadi dalam gereja, orang tidak cari kitab suci untuk menyelesaikan ayat mana untuk menyelesaikan persoalan ini, melainkan pergi kepada gereja. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve, saudara-saudariku umat Katolik. Ayat Alkitab pertama yang menghancurkan sola scriptura adalah Matius 18 ayat 17 sampai 18. Argumen apologetik Katolik yang diangkat oleh Romo Cafe ini merupakan sebuah hantaman teologis yang sangat telak dan mematikan terhadap prinsip sola scriptura atau hanya kitab suci yang dijunjung oleh Pendeta Melatok dan kaum Protestan lainnya. Jika kita meneliti teks Alkitab secara cermat, objektif, dan jujur, Yesus Kristus sama sekali tidak pernah mengajarkan gerejanya untuk menjadikan teks tertulis sebagai hakim tertinggi atau penentu akhir ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran di antara umat beriman. Sebaliknya, dalam perikop tersebut, Yesus memberikan instruksi yang sangat taktis dan hierarkis mengenai tahapan penyelesaian masalah, dimulai dari pendekatan 4 mata, dilanjutkan dengan membawa 1 atau 2 orang saksi, hingga puncaknya Yesus menyatakan dengan sangat tegas, jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Ayat ini secara eksplisit meruntuhkan pondasi sola scriptura Pak Pendeta Atok. Mengapa? Karena jika Yesus menghendaki teks kitab suci sebagai satu-satunya otoritas tunggal yang mutlak, ia pasti akan berkata, sampaikanlah masalahnya kepada kitab suci, atau carilah jawabannya di dalam gulungan Taurat. Namun kenyataannya, Kristus justru mengarahkan para pengikutnya kepada suatu badan hidup yang memiliki suara dan otoritas konkret, yaitu gereja atau eklesia. Ketegasan otoritas gereja ini diperkuat secara absolut pada ayat berikutnya, di mana Yesus memberikan wewenang yang luar biasa kepada para rasul, para pemimpin gereja mula-mula, melalui kuasa mengikat dan melepaskan. Yesus menyatakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dalam konteks budaya dan teologi Yahudi Rabbinik pada abad pertama, istilah mengikat dan melepas bukanlah sekadar kiasan rohani yang abstrak,
melainkan sebuah istilah hukum resmi yang berarti hak istimewa untuk melarang atau mengizinkan suatu pengajaran doktrinal, serta wewenang yudisial untuk mengucilkan atau menerima kembali seseorang ke dalam persekutuan jemaat. Dengan kalimat ini, Kristus memberikan garansi ilahi bahwa keputusan hukum dan doktrinal yang diambil oleh hierarki gereja di bumi secara otomatis disahkan dan didukung oleh otoritas surga. Logika teologisnya sangat sederhana namun menghancurkan. Karena Allah adalah kebenaran mutlak dan mustahil mengesahkan kesesatan, maka gereja yang dibekali kuasa ini mustahil sesat atau infalibel ketika secara resmi menetapkan keputusan iman dan moral bagi umatnya. Dari sudut pandang tradisi suci gereja, ayat ini membongkar kepalsuan klaim sola scriptura yang mengabaikan bagaimana umat Kristen perdana menyelesaikan sengketa iman mereka sepanjang sejarah. Sejak abad-abad awal, para bapak gereja tidak pernah menggunakan metode perang ayat secara liar dan mandiri tanpa arah, karena mereka sadar bahwa teks Alkitab yang terpisah dari otoritas gereja akan sangat rentan dipelintir menjadi bid'ah dan perpecahan. Santo Irenaeus dari Lyon pada abad kedua menegaskan dalam karyanya Ad versus Haereses, bahwa jika muncul perselisihan doktrinal sekecil apapun, umat beriman wajib berpaling dan tunduk kepada gereja-gereja tertua, yang didirikan langsung oleh para rasul demi mendapatkan jawaban yang pasti dan murni. Begitu pula dengan Santo Agustinus pada abad keempat, yang dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak akan pernah percaya pada Injil, jika ia tidak digerakkan oleh otoritas gereja Katolik. Kesaksian sejarah yang hidup ini membuktikan, bahwa Alkitab tidak pernah berfungsi, tidak pernah lahir, dan tidak pernah ditafsirkan terpisah dari institusi gereja yang menghidupkannya. Tanpa adanya rahim gereja dan tuntunan tradisi suci, teks Alkitab akan kehilangan konteks aslinya, dan hancur menjadi ribuan penafsiran pribadi yang saling bertentangan. Ditinjau dari perspektif magisterium, yaitu wewenang mengajar resmi gereja yang dipegang oleh paus dan para uskup yang bersekutu dengannya, Matius 18 ayat 17-18 merupakan mandat konstitusional yang diberikan langsung oleh Kristus untuk melegitimasi struktur hierarki yang terlihat. Kata eklesia yang diucapkan Yesus menuntut kehadiran sebuah institusi yang nyata, terorganisir, memiliki pemimpin yang jelas, dan dapat didengar suaranya. Sebab sebuah persekutuan rohani yang tak terlihat di dalam hati tidak akan pernah bisa menerima aduan umat, tidak bisa menyelenggarakan sidang, dan tidak bisa menjatuhkan sanksi hukum ekskomunikasi untuk memandang seseorang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Magisterium Gereja Katolik menjalankan tugas suci ini dengan kesadaran penuh bahwa mereka bukanlah pemilik wahyu, melainkan penjaga dan pelayan wahyu Allah. Ketika terjadi kebuntuan teologis atau perdebatan doktrin, seperti yang terjadi dalam diskursus modern saat ini, Magisterium Gereja Katolik bertindak sebagai hakim yang hidup untuk memutus perkara, memastikan bahwa umat tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang lahir dari ego penafsiran individu. Matius 18 ayat 17 hingga 18 menjadi bukti Alkitabiah yang paling benderang, bahwa sistem sola scriptura secara inheren cacat logika dan ditolak oleh Alkitab itu sendiri. Jika dua orang penganut sola scriptura terlibat dalam perselisihan doktrin yang mendalam, dan masing-masing mengklaim dipimpin oleh Roh Kudus sambil menyodorkan ayat-ayat Alkitab yang berbeda, mereka tidak akan pernah bisa mencapai titik temu, karena mereka menolak keberadaan hakim yang hidup di dunia. Disinilah titik di mana mereka akan terpecah satu sama lain hingga berkeping-keping. Yesus mengantisipasi kekacauan egoistik tersebut, dengan tidak meninggalkan umatnya bersama sebuah buku yang bebas ditafsirkan sesuka hati, melainkan dengan mendirikan satu gereja yang kudus, katolik, dan apostolik. Gereja inilah yang dibekali dengan otoritas mengajar yang tidak dapat sesat untuk menjaga, menafsirkan, dan meneruskan seluruh wahyu Allah, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang hidup di dalam tradisi suci, sehingga doktrin sola scriptura terbukti runtuh total di hadapan firman Kristus sendiri. Inilah pukulan telak pertama dari Romo Cafe terhadap sola scriptura, ajaran sesat Protestantisme yang dibela oleh pendeta Mel Atok. Nantikan video selanjutnya, pukulan telak kedua terhadap sola scriptura. Tuhan Yesus memberkati. Stay Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.